Guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Suahe, suahe, suahe. Teman-teman semuanya, hari ini mungkin seseorang ini kamu lagi tunggu-tunggu ya, atau bertanya-tanya nih, seperti apa sih dia sekarang ini? Kita lihat ya. Jangan sebut nama, oke? Kita lihat seperti apa saat ini seseorang yang kamu pikirkan keadaannya. Bayangin wajahnya aja ya guys ya. Tanganku pun sulit untuk mensapel. Oke, di sini ada King of Wands. Kondisi dia saat ini kayak nggak peduli sama kamu guys. Ya, oke. Ih, serius aku bicara, kayak nggak peduli sama kamu. Kita lihat lagi. Saat ini kondisi orang yang kamu pikirkan. Wah, ya kan? Weh, ini tuh energinya yang keras semua. Oke, guys, don't worry ya. Pasti ada selalu berita bahagianya. Energi seseorang saat ini yang kamu pikirkan seperti apa? Teman-teman, semoga nggak bosen ya dengan yang aku mau sebutin. Ini emang ketariknya energinya seseorang ini emang punya apa ya, kayak deket kamu tuh emang ada maunya gitu. Nih, mungkin kamu sama dia lagi males ya teleponan atau ngobrol. Dia sebenarnya lagi stay cool aja, nggak peduli gitu. Ya, lagi nggak mau fokus ke kamu gitu. Tapi jangan salah, King of One di sini sebuah arti yang cukup lumayan baik ya. Ya bisa dibilang nih lumayan baik. Sikapnya yang dingin, sikapnya yang cuek ya, memperlihatkan seakan-akan dia itu ingin dibilang cool, keren gitu ya. Atau dia ini bisa dibilang, oh hebat ya, ingin dipuji. Ya, apalagi ini dia lakukan kepada kamu. Supaya apa? Supaya dia menutupi, mengelabui matamu, mengelabui perasaanmu untuk mengatakan dia ini tidak terpengaruh secara perasaan dan emosional terhadap diri kamu yang saat ini sedang tidak saling bicara. Jadi nganggapnya tuh gue nggak ada lu nggak masalah kali gitu. Ini bahasa gue nya ya. Siapa lu gitu. Ini kata dia ya, siapa lu, tapi sebetulnya teman-teman di tangannya menggenggam suatu plan atau apa ya, kayak rencana. Liatin aja nanti, kamu pasti nggak akan bisa kemana-mana. Tanpa gue kamu nggak akan bisa bahagia, nggak akan kamu nemuin orang seperti gue gitu. Ini lagi emosi sih kayaknya, pacarmu ini lagi keadaannya kayak marah deh ya. Ini kayaknya kamu yang nyuekin dia deh. Berawal kamu yang nggak ngejar-ngejar dia kayak mau bales tindakan yang kamu lakuin. The Emperor tuh, jangan pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan kepada dia, katanya gitu. Jangan nggak usah deh macam-macam sama gue gitu ya. Lu nggak ada gue, lu nggak akan bisa dapetin yang kayak gue gitu ya. Lu nggak akan bisa dengan cara apapun dapat pengganti lagi gitu. Dan kebanyakan pengganti lo itu orang-orang yang energinya di bawah gue. Ini orangnya sombong, belagu ya, percaya dirinya sangat powerful. Jadi memang harus kuat kamu sebagai pasangannya atau orang yang saat ini memang sedang kamu fokuskan ya. Orangnya emang begitu ya, sedikit volumenya agak songong gitu ya, sombong.
bilangnya nggak ada kepedulian lagi sama kamu, dan dia pinginnya kamu loh yang harusnya hormat dan hargai aku, hargai gue gitu ya. Keberadaan gue itu harusnya lu lihat gitu, jangan pura-pura nggak lihat gue, nggak ngerasa lu adalah kekasih gue atau pasangan gue gitu. Namun tetapi teman-teman, pada kenyataannya sebetulnya dia memang tidak bisa melupakan kamu. Ini dia dalam keadaan kesal ya jiwanya saat ini. Dia memang berencana buat membuat kamu ini sakit, membuat kamu ini terluka. Dengan cara apa? Tidak memberi kabar kepada kamu supaya kamu kehilangan dia, supaya kamu merasakan kesepian dan tidak ada yang bisa membuat kamu bahagia selain dia, dan tidak akan ada orang yang bisa membuatmu jatuh cinta selain kepada dia. Ya, ini rencana busuknya, bahkan sudah dia sudah dia tata gitu ya, rapih nih. Mau dia lakuin, pokoknya mau kamu telepon ataupun chat ataupun kamu kirim kabar melalui keluarganya gitu ya, dia nggak akan kayak peduli sama kamu sebelum kamu minta maaf, menjelaskan semuanya, dan apa yang jadi keinginan dia tuh minta dipenuhin gitu ya. Mau deket sama dia, kamu harus punya sikap yang rela berkorban, selalu berusaha baik, selalu bersedia, siap sedia gitu ya, dalam keadaan apapun dia butuh harus selalu ada. Oke, ini bisa dibilang NVD sih, nggak pernah bisa disalahin orang ini. Kalaupun dia salah, dia akan terus nunjuk kamu yang menjadi penyebabnya. Seven of Swords di sini, oke, dia mulai menjalankan misinya untuk membuatmu sakit, ya, terluka, bersedih, gelisah, ya. Namun percayalah sama tukang tarot. Enggak sayangku, enggak teman-temanku ya. Liatin aja, dalam waktu dekat ini dia pasti akan ngehubungin kamu, dan dia akan duluan ngehubungin kamu. Apapun alasannya, itu sebetulnya dia ingin tersambung komunikasi dengan kamu. Apapun bentuknya usaha dia nggak mau sebetulnya kehilangan kamu. Itu yang ingin diperjelas gitu dari sikap yang dia lakukan ke kamu, keras ya, karena dia pingin kamu nurut, kamu percaya, kamu yakin gitu ya, bahwa dia bisa menjadi bagian dari hidupmu ya, orang yang baik gitu. Dia pingin bilang dia tuh orang yang baik, cocok buat kamu ya, tapi di sini kamu menyepelekan dia gitu loh ya. Di sini ada kesalahpahaman, dia menganggap kamu tidak hargai dia. Jadi sebetulnya aku lihat dari kartu-kartunya ini kurang dihargai aja. Dia tuh kepingin dihargai guys. Cara menghargai dia seperti apa? Six of Pentacles ya, ngerti ya seperti apa? Uang, berikan hadiah. Perhatianmu adalah dengan cara memberikan modal. Ya, iya, tapi betul seperti itu teman-teman. Perhatian, dia butuh perhatian. The Empress belum terbaca. Oke. Seven of Swords di sini dia akan kembali kok. Dalam waktu dekat ini pasti dia kembali. Ini energi yang tertangkap dari kamera lagi, dari kartunya, bahwa dia akan kembali lagi. Saat ini biarkan dia begitu karena memang lagi emosi dan dia lagi bergelut dengan hatinya ya, antara negatif dan positif, lagi perang di otaknya, di hati dia ya. Satunya lagi mengakui kalah, satunya lagi merasa menguasai duniamu gitu. Jadi dia nggak mau dikalahin dari kamu, dan dia juga nggak mau ngeduluin komunikasi karena dia ngejaga gengsinya ya. The Empress di sini, percayalah teman-teman, selama dia diam, tidak melakukan apa-apa, sebetulnya dia nyaman hidup bersama dengan kamu, nyaman memiliki kekasih seperti kamu. Kamu yang terbaik di dalam kehidupannya dia. Saat pertama baru ketemu hingga saat ini, dia ngerasain ketergantungan dengan teman-teman di sini ya. Kekuatan dia adalah kamu, keberhasilan dia adalah kamu. Tanpa kamu sebetulnya dia nggak, seperti bukan seseorang. Dia nggak bisa penguasa tanpa daerah jajahan kan
nggak akan diakui sebagai penguasa ya, harus punya daerah jajahan dan dia nganggap kamu adalah jajahannya. Jadi, dia pingin ngatur kamu sebetulnya sayangku, teman-temanku. Dia cuek, marah begini karena kamu nggak mau diatur, karena kamu nggak mau ngikutin perintah atau keinginannya dia, atau permintaannya dia, atau permohonannya dia, sehingga dia bersikap yang kurang baik saat ini. Dalam sikapnya yang cuek sama kamu, hatinya sebenarnya sangat merindukan kamu, tapi dia nggak bisa ngeduluin komunikasi. Dia khawatir banget kamu itu memang apa ya, pergi gitu, pergi atau nggak peduli dengan diri dia. Di The Empress di sini dia memperhatikan kamu dan nyatanya gitu dalam perhatiannya dia di kejauhan, kamu tampak baik-baik saja, kamu tampak sangat tenang ya, sehingga dia pun harus mensejajarkan gitu loh tampilannya, sikapnya ya, agar dia tidak ternilai, agar dia tidak dinilai atau dianggap jatuh, dianggap hina, dianggap rusak setelah kehilangan kamu atau kamu nyuekin dia gitu. Dia nggak mau kelihatan kalau dia itu kalah, ngerti kan teman-teman semuanya? Dan sebetulnya dia butuh perhatian kamu. Six of Pentacles hanya butuh pengertian dari kamu, terus diikutin apa yang jadi ucapannya, terus dikabulkan apa yang menjadi permohonannya, terus kalau bisa dibantu apa yang jadi kesusahannya. Jangan dicuekin, jangan menunggu dia mengemis, dia nggak suka seperti itu. Kamu tahu orangnya seperti apa dia, maka tolong gitu, lebih apa namanya, jeli apa yang dia sedang inginkan, kenapa harus selalu diminta. Dan ini pun sebetulnya butuh keberanian ya untuk dekat sama kamu, karena ada sesuatu itu, dan sesuatu itu mungkin mudah didapat dari kamu, tapi kamu sepertinya tidak respon dengan apa yang menjadi permohonannya gitu. Sebetulnya apa yang terjadi sama kamu, kenapa kamu tidak respon dia? Oke, ada Ten of Pentacles, lalu ada Queen of Cups, dan satu lagi ya, ini energi dari teman-teman. Ada The Hierophant. Teman-teman di sini ngerasa begini. Oke. Yang pertama, kalau aku melihat energi dari teman-teman semua yang menonton ya, energinya sebetulnya kehidupannya lagi bagus. Keadaan ekonominya lagi bagus. Ya, banyak teman, banyak sahabat, banyak keluarga yang sayang, anggota keluarga yang sehat, melindungi, bahkan punya hewan peliharaan yang udah jadi impiannya dan terkabul memilikinya, atau mungkin teman-teman juga baru mendapatkan harta warisan, atau baru mendapatkan apa ya, surprise dari semesta yang luar biasa, dan si dia ini ngelihat kamu dalam keadaan bahagia. Mungkin dia kepingin kecipratan, tapi kamu di sini seperti kayak menahan diri untuk tidak mendengar atau mengabulkan apa yang jadi permohonannya. Jelas teman-teman paham ya? Kalau aku lihat sekarang energinya teman-teman nih udah tambah dewasa, tambah pemikirannya kuat, karena yang pertama keadaan keuangannya lagi bagus, keadaan spiritualnya lagi udah balance ya, terus lagi nggak ada masalah apapun. Sekalipun ada masalah, sepertinya teman-teman ini adalah orang yang bisa memberi jalan keluar, jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap masalah yang dijalani oleh teman-teman, lebih kepada sering diribetin sama urusan orang. Dan di sini energinya teman-teman padahal lagi seneng ya, lagi happy, lagi bahagia, lagi banyak mantau dia ya. Ini yang terjadi loh teman-teman, walaupun nggak komunikasi tapi teman-teman sibuk gitu ya, sibuk dengan kerjaannya, dengan keluarganya ya, dengan teman-temannya, tapi pikiran dan hati ini selalu tertuju kepada si dia. Ada di Queen of Cups. Sebenarnya sedih sekali teman-teman tidak mengabulkan permohonan dia. Sedih sekali. Sebetulnya keinginannya serupa dengan apa yang diinginkan oleh si dia kekasihmu ini ya. Sebenarnya serupa gitu. Pingin mengabulkannya, tapi
ada banyak persyaratan di The Hierophant, ada banyak pertimbangan dan dia juga sudah apa ya, sudah meminta bantuan mungkin di dalam, dirinya dia kan. Kadang kan kita sebagai manusia nih ada 2 orang di dalam badan kita ya. Pemikiran kita dengan yang di batin kita ini saling ngobrol gitu ya. Ini gimana nih orang ini, apakah dibantu, apakah dikabulin permohonannya atau gimana nih? Jangan nanti kebiasaan lah. Janganlah nanti kamu, aduh dianggapnya begini gini gini ya, nanti kamu gampang dierorin, gampang dibelokin, jangan jangan, udah biarin aja biar kayak gitu. Sepertinya ya kamu lebih mendengarkan kata hati, kali ini kamu menang. Di Hierophant, kekuatan ada pada diri kamu saat ini, karena pada saat ini spiritualmu sedang bagus-bagusnya, kamu nggak ada yang bisa ngejatuhin kamu, kecuali diri kamu sendiri ya. Apalagi dia nggak akan bisa gitu. Di sini kamu lagi bagus, mungkin dalam kesadaran terbaikmu ya di tahun ini 2024. Udah banyak ngalamin kesedihan kah? So pasti kayaknya gitu ya. Ini sih kayak energi dari orang-orang zodiak pon sih kalau aku lihat ya. Jadi kayak bertaruh banget gitu ya, dengan apa yang dimilikinya, dan dia nggak takut kehilangan apa yang dimilikinya gitu. Sebenarnya kamu tuh bukan orang yang takut kehilangan apa yang kamu punya, yang udah kamu usahakan seumur hidup kamu. Buat dia, kamu nggak keberatan sebetulnya, tetapi pertimbangannya adalah The Hierophant di sini. Ada banyak hal yang sudah dia lakukan, ada banyak kasus yang sudah dia apa ya, sembunyikan dari kamu, sehingga kamu tuh di sini Queen of Cups. Ini waktunya kamu kayak memberikan peringatan kepada dia, memberikan pelajaran ya. Kalau dia masih saja tidak ingat dengan apa yang dia apa ya, dia kerjain, yang dia lakukan, emang berarti orang itu kamu menganggapnya orangnya bodoh, ya error gitu. Secara mata batinmu mungkin dia udah ya bener-bener orang yang salah kamu ambil gitu ya. Karena kalau orang yang mencintai kamu, apalagi dia adalah energinya mungkin maskulin, atau bisa jadi gini, kamu sekarang yang nonton adalah laki-laki ya, dia perempuan, mungkin terlalu manja sama kamu capek, atau mungkin kamu selalu disalah-salahin, dia sifatnya jelek lah gitu ya. Atau kebalikannya ya, kamu di sini perempuan dan dia laki-lakinya ya, oke, dia bodoh gitu. Sudah berapa kali dia dapat kasus yang sama, masalah yang sama, dan lagi-lagi harus kamu bantu. Tidak bisa. Saat ini adalah saat dimana tahun ya menjadi harapan terbaikmu ya, selama mungkin usiamu hingga saat ini kamu banyak ngalamin kesedihan gitu ya. Kamu pingin napas lega aja gitu ya. Terserah lah dia mau pergi atau gimana. Di The Hierophant di sini kamu sudah memberikan penjelasan kepada dia, tapi dianya mungkin masih kekeh ya pada pemikirannya dia di King of Wands, bahwa seakan-akan dia mampu tanpa kamu, atau nggak ada masalah kalau kamu mau pergi gitu. Padahal dia butuh kamu banget. Di Six of Pentacles ya, dia butuh bantuan atau pingin disayang gitu ya, pingin diperhatikan. Tapi kali ini kamu sudah nggak bisa lagi gitu ya. Udah kayak bukan keinginan kamu di tahun ini tuh buat manja-manjain dia, tapi lebih kayak memakmurkan dirimu sendiri. Bahkan sama keluargamu aja kamu sudah kayak nggak terlalu ambil alih ya, karena saatnya mungkin di tahun ini kamu apa ya, bisa bagus, bisa sesuai dengan harapanmu, karena pingin hidup nyaman, tenang, makan enak, tidur apa ya, kayak nyaman lah gitu ya dari berbagai masalah. Makanya kamu memberanikan diri kamu ini karena kamu lihat orang yang kamu sayang ini ternyata memang sulit banget menjaga amanah dari kamu. Pada akhirnya apa? The Hierophant di sini ya, kamu memutuskan untuk ya biarin aja deh, terserah dia mau kemana gitu ya. Kamu udah ya sedih sih di Queen of Cups sih, kamu sedih karena kamu masih mantau, tapi nggak bisa gitu loh ya. Udah nggak bisa, pokoknya titik, nggak ada alasan. The Hierophant di sini mungkin karena apa ya, perbedaan visi misi aja yang bikin kamu menolak untuk mendekat atau mengabulkan permohonannya ya. Mungkin teman-teman tahu visi misi dia apa ke kamu, mungkin bukan sayang-sayangan lagi ya, udah beda lagi.
ya. Di sini mungkin kamu jadi mesin keuangannya yang bikin kamu mungkin wah udah nggak kuat ya. Oke, kita lihat lagi saat ini bagaimana perasaan dia kepadamu. Ada Six of Wands, the Judgment, King of Swords, As of Pentacles. Oke, the Tower, guys. Dia udah marah banget ya. Dia marah banget, kecewa terhadap sikapmu saat ini. Ya. Dia butuh support dari kamu, Six of Wands. Dia sayang sama kamu. Ya, tapi lebih dari itu dia pingin ada bukti sayangmu kepada dia, support ya, support. Entah teman-teman udah paling paham dengan ucapan ini. Tapi hingga saat ini kamu nggak melakukan itu dan dia di sini seperti kayak kurang bahagia wajahnya. Nah, dia ini tergila-gila pujian dan orang-orang banyak yang memuji dia saat ini. Dia berada pada apa ya, kayak di suasana yang sebenarnya baik buat dia ya, tapi ada yang kurang. Dia ingin popularitasnya lebih baik, naik lagi, tapi ada bantuan dari kamu. Atau memang dia di sini punya kesannya banyak janji kepada orang banyak ya, tapi di sini mungkin tidak cukup ya janjinya ini, mungkin terlunasi ya. Entah janji apa itu, mungkin teman-teman yang paham. Dan dia meminta sedikit perhatian ya dari teman-teman. Tapi yang jelas perasaan dia memang lagi butuh support banget gitu ya. Ya nggak ada kamu nggak bisa jalan dia, nggak bisa menunggu kamu sampai hari ini, masih tunggu. Perasaan dia masih menunggu karena dia yakin banget kamu akan mendatangi dia. Di Judgment benar-benar jadi harapan kamu, itu jadi harapannya dia dalam doanya ya, dalam dia berada di tempat yang sepi atau ramai gitu. Kamu adalah satu-satunya orang yang jadi harapannya dia. Aku rasa di sini kamu datang sebagai pelindung sih. Dari awal hubungan ini kamu selalu ngelindungin dia, kamu selalu ngasih jalan keluar buat dia. Makanya sekarang dia ngambek ini, kok kamu berubah ya gitu. Padahal ini adalah puncak masalahnya dia di sini di tahun 2024. Di tahun 2024 di sini kamu lagi diberikan anugerah ya, keselamatan, kesehatan, kelimpahan rezeki, tapi dia sedang diuji di sini. Ya. Dan satu-satunya orang yang bisa membantu dia keluar adalah kamu. Tapi di sini hingga detik ini kamu masih belum memberikan belum datang gitu, memberikan jawaban. King of Swords, dia masih nunggu, dia perhatiin kalau kamu datang sesuai dengan yang dia inginkan, dia akan membuka hatinya buat kamu. Tapi kalau kamu tidak menjawab, merespon, atau masih cuek aja, di sini dia akan bertindak tegas. Tetapi teman-teman tahu, dalam keadaan duduk dan memegang pedang di sini bukan berarti dia mau cut kamu, enggak. Justru di sini dia kayak labil loh, gini loh ya. Belum tentu kamu bisa jadi pasangan aku, misalkan kalian masih pacaran. Belum tentu kamu akan bahagia dan selamanya sama kamu, misalkan sudah menikah. Bisa aja aku kesel pasti aku tinggal deh gitu, kayak ngancem ya, kayak ngancem. Jadi belum tentu kamu adalah orang yang dia sayang, yang dia cintai. Ini dalam keadaan marahnya ya, padahal jelas-jelas di sini dia sangat membutuhkan kamu gitu. Dia nggak punya keberanian kepada orang lain, jelas, karena selama ini hanya kamulah orang yang tahu dia gitu. Dia nggak pernah berbagi cerita tentang kesusahannya kepada orang lain kecuali kamu. Tapi kalaupun itu semua cerita tidak semuanya kamu pahami atau kamu ngerti, karena banyak yang dia sembunyikan di sini ya, di King of Swords di sini, demi kepentingan dia lah gitu ya. Nampaknya kalau aku lihat sih dia kayak ngancam ya, kayak udah nggak ada jalan keluar kecuali ancaman, kecuali sikapnya yang yang pemarah ini harus dia tonjolkan ke kamu supaya kamu ngerti dan paham ya, supaya kamu nggak ngelecehin dia, nggak ngerendahin dia gitu. Sebenarnya ini bagian dari rasa malunya dia terhadap permohonan yang dia pingin dari kamu.
Ya mungkin dia malu gitu ya, selama ini dia, maaf ya, banyak mengandalkan kamu, banyak mengambil kesempatan waktumu buat kepentingan dia. Dia paham di sini ada judgement soalnya. Dia mulai berpikir, dia mulai merenung di dalam kalbunya, oke, emang selama ini dia salah sih, nggak pernah ngasih bentuk apapun yang bikin dia mungkin sekarang selamat ya gitu, malunya. Karena dia ya mungkin sedikit-sedikit dia ada, cuman rasa malunya tidak tertutupi karena dia mungkin kepedean saat itu mengatakan sesuatu kepada kamu. Dan di sini sebetulnya dia hanya butuh pertolongan kamu aja, nggak mau ngasih alasan apapun lagi. Di Ace of Pentacle, yuk mulai lagi dari awal yuk. Aku pingin banget kamu percaya dengan aku, dan kali ini please banget tolong bantuin gitu ya. Tolong kembali ke aku gitu. Cuman dengan kamu aku bisa sehat, bahagia gitu. Dia ini yang pesannya dia tuh seperti itu. Dia ini sehat, bahagia, hidupnya tuh terjamin. Atau maksudnya gini, hidupnya terjamin tuh gini loh. Hidupnya dalam keadaan bagus, baik gitu ya. Pada saat dengan kamu tertata, dia sering mungkin pakai minyak wangi, sering pakai make up ya, sering pakai baju yang baik-baik, itu saat dengan kamu gitu. Saat tidak dengan kamu tuh kayaknya banyak perubahan yang terjadi dengan dia, seakan-akan bukan diri dia yang saat ini. Kehilangan gembira, kehilangan semangat gitu. Yuk mulai lagi yuk, tapi please dari awal ini bantuin, ini yang terakhir ya. Di Ace of Pentacle dia pingin ada hubungan lagi, tapi ini soal bisnis gitu. Hubungannya bukan ke arah perasaan, tapi ayo kita gabung lagi gitu. Tapi maksudnya ayo kita mulai lagi usaha, atau oke lah kamu nggak mau jadi kekasihnya, mungkin anggapannya seperti itu gitu ya. Tapi tolong kita jangan berpisah, kita berbisnis yuk gitu. Jadi alasan-alasan itu dibuka agar tidak kehilangan kamu gitu loh. Kamu ini sebagai orang yang memang selama ini paham ya kekurangan dia apa, atau memang di sini kamu sudah ya banyak hal yang sudah kamu lakukan di kehidupannya dia. Ya, kamu menyelamatkan kehancurannya dia di tower. Ya, jadi dia saat ini berubah menjadi orang baik. Jadi nganggapnya kamu tuh ya harapannya dia lah ya. Banyak membantu dari sisi kehidupan dia di masa lalu. Berarti kamu ngalamin ya masa-masa dimana dia dalam keadaan buruk ya, maksudnya buruk di sini kehidupannya lagi down di bawah gitu ya, secara mental, secara kerezekiannya dia ya. Dan ada kamu di sini yang membantu keluar dari peristiwa yang tidak diinginkan oleh diri dia sebelumnya seperti itu. Sebenarnya ya dulu kamu pernah ngalamin ini gitu. Kamu banyak sih di sini mungkin pengorbanan. Dan saat ini dia meminta di dalam perasaannya loh ya, ini ada Ace of Pentacles. Semoga kamu kembali, tapi kali ini dia pingin ngegunain kamu itu untuk keperluan yang benar-benar mendesak. Dan ini dia akan jadikan sebagai sebagai awal gitu. Jadi mungkin nih, kalau dalam kartunya aku baca gini, dia ini udah habis-habisan gitu ya, sudah hancur gitu, tidak dapat kepercayaan dari kamu, bahkan juga dari orang-orang sekitar gitu, orang-orang yang dekat dengan dia gitu, apalagi orang yang tidak kenal dengan dia tidak mendapatkan kepercayaan. Nah, dia berharap nih di dalam batinnya, di dalam perasaannya, semoga kamu kembali lagi, semoga kamu menjawab apa yang menjadi permohonannya. Tapi kali ini dia akan sungguh-sungguh menjalankan perubahan untuk kehidupannya dia ke masa depan gitu loh ya. Jadi dia pengen, oke deh ini terakhir deh gitu ya, ini pokoknya kali ini aku bener-bener pingin berubah gitu. Tetapi yang di sini adalah permohonannya untuk membebaskan dia dari masalah ya. Kamu ini orangnya gitu yang dia inginkan. Kok nggak ada perasaan cintanya ya.
Kita lihat lagi ya perasaannya dia saat ini. Aku pengen tahu nih ada perasaan nggak sih? Kasihan banget ya gitu loh. Ada the word, Wheel of Fortune, Temperance. Aku sebel banget sama kartu Temperance. Ya benar ya, sebagai reader tarot tuh aku ada yang aku nggak suka. Oke, ya. Energi cintanya di sini memang tidak muncul karena dia ini lagi ada masalah lain, guys, ya, bukan masalah cinta ternyata. Jadi, perasaan dia itu memang dia dahulukan untuk kepentingan diri dia gitu. Dia masih mikirin dirinya sendiri gitu. Jadi hubungan ini nggak mau hancur, nggak mau berpisah dari kamu ya. Dia makanya marah besar, dia nggak mau, walaupun semarah apapun dia, sejelek apapun yang udah kamu lihat dari dia, tapi dia nggak akan ninggalin kamu gitu. Cuman nanti amarahnya jadi hilang dan akan kayak tetap kayak ngintil kamu gitu ya. Demi apa? Demi ini kehidupannya dia pribadi. Dia pingin diselamatin gitu loh. Dan dia udah nggak dapat kepercayaan dari mana-mana. Mungkin dia punya yang seperti aku bilang tadi, ada sebuah kasus mungkin di masa lalunya yang nggak selesai gitu ya. Dan di sini dia kepingin kamu bisa bantulah gitu untuk kestabilan dia. Well of Fortune, walau bagaimanapun saat ini kisah cintamu, kisah di antara kalian, dia tidak akan membiarkan hubungan ini pecah belah atau dia ninggalin kamu, enggak. Apalagi di sini dia udah tahu kamu ini siapa gitu. Kalaupun kamu di sini banyak kekurangan, aku rasa nggak ada. Kamu orang yang mampu keluar dari kesulitan tanpa bantuan orang lain dibanding dengan orang ini ya. Ini dia nggak bisa banget nih, dia butuh banget bantuan dari kamu. Ya, di sini dia mencoba untuk mendamaikan diri dia agar tidak membenci kamu. Ini ada perasaan benci, kesel, sebel gitu ya, pikiran negatif dia terhadap kamu. Kok kamu keras hati banget ya? Kamu belagu banget ya? Padahal jadi dia seakan-akan tuh kayak nyepelein kamu lagi, nganggap kamu sombong lagi. Jadi demi kepentingan diri dia aja gitu, dia nggak mau belajar sikapnya dibaikin, diperbagus, justru malah dia mau meredakan marahnya ini hanya untuk apa? Hanya untuk kamu percaya sama dia kalau dia berubah gitu di Temperance di sini. Ya, supaya kamu mau damai. Dia juga di sini udah di filter nih. Oke, dia udah paham nih sifat kamu. Oh, kamu nggak suka yang begini, nggak suka kekerasan, nggak suka pemaksaan gitu ya. Oke, dia mengalah demi apa? Untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. King of Pentacles ya. Jadi tetap teman-teman tetap banget ya. Oke, mungkin orangnya emang sedikit kayak sombong ya. Karena nggak mau dibilang dia itu butuh kamu itu penolong, dia nggak mau ngaku seperti itu ya. Ini kenapa ada pada diri dia sikap seperti ini, karena banyak pujian yang sudah dia terima, jadi dia buta gitu ya, buta akan pujian-pujian tersebut. Dan aku lihat di sini juga banyak energi bumi dan api ya, jadi termasuk orang yang suka dengan popularitas kalau api itu ya, atau sedang dipuja-puji dan disembah ya. Ini orang-orang elemen bumi, elemen api ini rasanya masih tidak menyadari ya apa yang sudah dia lakukan terhadap si energi air atau water ya. Air itu angin, water itu air. Aduh, sesek napas gitu ya kamu mungkin berhubungan dengan orang seperti ini. King of Pentacles ya. Mau kamu nasehatin segimanapun, mau kamu berpikir iya dia dalam keadaan susah, iya dia orang yang banyak kekurangan, iya dia orang yang negatif, tapi tampilan dia seperti ini, King of Pentacles, tetap aja dia memperlihatkan bahwa seakan-akan dia memiliki segalanya, bahwa seakan-akan dia ini bos, bahwa seakan-akan dia itu hebat, suci, baik gitu, nggak ngaku kesalahannya. King of Pentacles, meskipun dia sesombong ini, tapi perasaannya sama kamu kuat loh, nggak mau ngelepas kamu, karena kamu di sini luar biasa
buat dia ya. Ya bisa dibilang teman-teman dalam diamnya, dalam sikap sombongnya dia betul-betul mengatakan kamu loh orang yang apa ya, semesta kirim buat ngelindungin dia, semesta kirim buat membuka jalan kesuksesannya. Itu di dalam batinnya bicara nih, the two of wands ya. Apapun jalan yang dia cari dan dia mendapatkan mungkin pertolongan dari siapa, tapi tidak ada yang seperti kamu gitu. Ya, hasilnya menakjubkan, melindungi privasinya ya, melindungi diri dia. Mungkin kamu juga orang yang bener-bener tahu keburukannya, tapi kamu nggak pernah expose dia di media sosial ya, habis-habisan nggak pernah. Bahkan dalam keadaan berdua pun nggak pernah ngomongin yang negatif tentang diri dia. Kamu menjaga banget hal itu. Makanya dia mikirnya kamu bodoh ya, tapi salah besar. Padahal kamu ini pintar, bijaksana, selalu punya jalan keluar. Sekalipun itu sangat sulit dan jalannya buntu, kamu selalu ada jalan. Kamu pintar. Tapi dia ini telah berpikiran yang sangat dalam ya, kenegatifannya udah terpengaruh mungkin sama jin-jin yang ada di jalanan. Oke, ini karena amarah, dia terpengaruh karena amarah, karena sikapnya yang sering marah-marah. Dia nggak pernah berpikir gitu. Sekalipun berpikir ya itu mikirnya buat dia lagi gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin ngerasa sudah patah harapan dengan dia, orang yang sudah banyak kamu sayang, tapi ternyata imbal baliknya rasa sayangnya hanya setengah yang kamu rasa, nggak nyampe gitu di kalbunya, nggak nyampe ya. Tapi seakan-akan dia memberikan beribu-ribu cinta gitu, padahal tidak terasa gitu apa yang dia bisa perbuat ke kamu. Kamu nggak meminta apapun, hanya sayang, cinta, kasih sayang aja gitu, tapi dia nggak pernah mengerti, nggak pernah paham. Seakan-akan bersaing terus gitu. Malah sekarang ya seakan-akan ini lagi bersaing sama kamu, padahal kamu di sini nggak mau seperti ini. Pinginnya dia ngelihat posisi kamu adalah orang yang dia cintai gitu, tapi dia tidak melihat itu ya. Melihatnya selalu, wah kamu ini benar-benar sombong. Kita lihat berapa besar perasaan dia kepadamu saat ini di Lenormand. Perasaan dia saat ini seperti apa? Perasaan terdalam dia seperti apa saat ini? Oke, ya. Pertama, kamu nggak bakal bisa ngelepasin dia. Memang dia punya energi ini ya, Lilis ya, yang bikin kamu betah sama dia. Karena emang nggak ada yang seperti dia. Kamu ya bisa jadi kamu terpuaskan sama dia ya. Di sini cukup diberikan kepuasan apapun itu, mungkin kamu lebih kayak butuh cinta doang sih, butuh cinta, butuh kehangatan gitu ya. Jadi orang ini tuh mampu memberikan itu ke kamu, dan cuman dia yang bisa membuat kamu itu redam dari rasa kesepian, sedih. Karena memang kamu juga sayang sama dia. Tapi di sini orangnya toksik ya, ada snake di sini toksik. Dia setia sih, Dok ya. Cuman orangnya menggalak, terus banyak nuntut gitu. Mungkin kalau disuruh pergi dia nggak akan pergi, nggak akan. Tahu sendiri ya, seekor anjing tuh udah dibuang pasti balik lagi, karena ngerasa dia ya nggak akan. Pokoknya dia mau dikasih ke tuan yang baru pun, kalau dia melihat tuan lama pasti dia balik lagi. Nggak akan pernah dia itu berpaling dari kamu. Ini energinya juga kamu kayak butuh dia, karena dia yang bisa ngepas gitu sama energi kamu. Jadi kepinginnya tuh dia terus gitu yang ada di sampingmu, melayanimu ya. Dan di cross di sini memang nggak sepemikiran, nggak sejalan, nggak bisa, nggak ketemu ujungnya. Memang dia butuh kamu karena dia punya kebutuhan, keperluan ya, kepentingan pribadi. Tapi kamu butuh dia karena memang benar-benar cinta ya, seksual, atau entahlah yang diinginkan dari kamu nih apa. Pusing ya, nggak bisa satu, nggak bisa
bosen kamu sama dia, kamu pengennya dia sepemikiran sama kamu tentang cinta gitu, love ya, kebahagiaannya gitu. Kamu mah udah baik lah pokoknya kalau cintanya terpenuhi. Tapi dianya mah selalu pingin ada sesuatu dulu baru bisa sayang ke kamu, yang ini bikin kamu nggak suka. Akhirnya kamu memilih diam, ya, diem. Udahlah, kacau gitu ya. Diberikan kesempatan berapa kali pun nggak akan berubah. Jadi kamu di sini nggak mau karena demi yang kamu inginkan ada di dia, kamu harus menghabiskan banyak jerih payahmu, usiamu, ya, waktumu terbuang sia-sia. Kamu nggak dapat perhatian seperti apa yang kamu inginkan, kamu nggak ngedapetin cinta seperti apa yang kamu mau. Jadi ya udahlah, mendingan sendiri gitu. Ya ada high prince, mendingan kamu nambah ilmu, belajar tentang sesuatu yang bisa memberikan dampak yang positif di kemudian hari buat kamu, buat masa depan kamu. Ya itu yang terjadi nanti ke depannya. Energinya ada di inisial ini ya teman-teman. Siapapun orangnya, doain aja semoga Tuhan memberikan hidayah ya, semoga dia sadar gitu. Dia itu banyak kesalahan, jangan sampai maut datang dia belum sadar kalau dia tuh salah, selalu ngerasa benar, ngerasa hebat ya, padahal dia menutupi rasa gengsinya dengan cara bersikap keras kepadamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik ya semuanya ya. Jangan sampai kepikiran hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, negatif tuh jangan ditarik, supaya energinya tuh bagus terus dapat sehatnya ya. Udah hempaskan aja ini, minta kepada semesta untuk ditutup aja gitu. Tutup apanya? Orangnya, jalannya gitu ya, dan matikan hatinya supaya tidak terkoneksi lagi, tidak ada keinginan. Jangan pergi-pergi ke dukun, ke orang-orang sampai ke luar negeri hanya untuk menyembuhkan perasaannya, tapi lihat tingkah laku dia sejauh ini, apakah sudah ada kebaikan buat kamu. Kalau belum, itulah yang harus kamu jadikan alasan untuk berubah, untuk tidak meneruskan hubungan dengan dia. Oke? Bye bye semuanya.